Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman kebenaran dari kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ketiga. Amsal 20 ayat 3 firman Tuhan, "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Di dalam perenungan kita pada pagi ini, saya memberikan sebuah tema, mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa orang memiliki pendapat mengenai kedewasaan yang salah. Beberapa orang mendefinisikan bahwa kedewasaan adalah seseorang yang memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang tidak pernah menangis, pribadi yang tidak pernah keliru di dalam mengambil keputusan. Beberapa orang berpikir bahwa pribadi yang dewasa adalah pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan, hampir tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Namun, pendapat ini merupakan pendapat yang salah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang dewasa dan terhormat adalah manusia yang bisa jatuh, tetapi selalu mempunyai cara atau menemukan cara untuk bisa bangkit kembali. Manusia yang bisa berbuat salah, namun segera menyadari dan memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. Manusia dewasa adalah manusia yang mampu menerima kekalahan dan mengoreksi diri sendiri. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam hidup ini seringkali kita bertemu dengan orang-orang atau situasi yang sulit di sekitar kita. Mungkin kita bertemu dengan orang yang suka memulai pertengkaran, dengan orang yang memiliki emosi dangkal, keras kepala, dan orang yang menganggap bahwa yang berbicara paling keras adalah yang menang di dalam suatu perdebatan. Sehingga ini membuat kita tidak dapat menghindari kemarahan. Saudara-saudari yang terkasih, secara pribadi, saya sendiri pernah berada pada fase di mana saya merasa emosi saya sangat dangkal. Setiap saya mengalami permasalahan, baik itu percekcokan atau kesalahpahaman dengan sesama, atau pada saat saya menjadi korban di dalam suatu permasalahan, saya akan membela diri dan berusaha untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya tidak bersalah. Saya selalu berusaha untuk membuktikan kebenaran bahwa saya adalah korban di dalam permasalahan ini. Saya berpikir bahwa saya memiliki hak untuk membela diri. Namun, pada akhirnya saya menyadari satu hal, bahwa pembelaan saya, usaha saya untuk melakukan pembelaan terhadap diri saya, malah menjadi bumerang bagi diri saya sendiri. Amarah dan kekecewaan di dalam hati saya malah menggerogoti jiwa saya menjadi pribadi yang mudah meledak-ledak, energi saya menjadi terkuras, dan kebiasaan ini membentuk kebodohan dalam mengontrol emosi. Lalu di suatu hari, saya menemukan ayat firman Tuhan dari Amsal 29 pada ayatnya yang ke-11. Firman ini berbunyi, "Orang bodoh melampiaskan amarahnya, tetapi orang bijak pada akhirnya diam-diam menahannya." Lalu saat itu saya menyadari bahwa menjadi pribadi yang selalu melampiaskan amarah tidak ada gunanya. Berusaha menunjukkan bahwa kita benar tidak akan membuat kita menang, tetapi justru akan membawa kita pada kehancuran. Saudara-saudari, terlepas dari apakah seseorang menjadi marah di hadapan orang lain atau di belakang mereka, semua orang memiliki niat dan tujuan yang berbeda dengan kemarahan mereka. Mungkin mereka memperjuangkan haknya, atau mungkin mereka mempertahankan kepentingan mereka sendiri, menjaga citra atau menjaga nama baik mereka. Namun, apapun itu, melalui firman saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi, jika saat ini saya dan saudara-saudari, kita semua masih menjadi pribadi yang selalu mengekspresikan kekecewaan, kekesalan dengan amarah, maka ingatlah, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pemenang dalam suatu permasalahan bukanlah orang yang berbicara paling keras. Sebisa mungkin, berusaha untuk menghindari amarah berlebihan yang dapat membawa kita ke dalam pertengkaran. Kalaupun harus dihadapi, belajarlah untuk mengalah.
Tidak ada gunanya berjuang menang saat menghadapi amarah atau saat kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang marah. Tidak akan ada yang menang di dalam sebuah pertengkaran. Belajarlah untuk mundur, berdiam diri, dan mengalah. Waktu dan keadaan akan membuktikan kebenaran, dan akan ada saatnya Tuhan menunjukkan pembelaan bagi orang yang benar. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang terhormat adalah manusia yang menjauhi perbantahan, tidak sembarangan mengumbar emosi, dapat menguasai lidahnya, dan orang yang menghindari pertengkaran. Manusia terhormat adalah manusia yang rela mengalah bukan karena salah atau bodoh, tapi karena dia berhikmat dan memiliki penguasaan diri. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa mengalah untuk menang menunjukkan karakter Kristus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan persekutuan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang hidup. Engkau telah mengajar kami Tuhan, bahwa kemarahan dapat membawa kami ke dalam kehancuran. Karena itu, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat mengontrol emosi kami, dapat mengendalikan lidah kami, dan kami dapat menghindari pertengkaran-pertengkaran. Ya Bapa yang kami muliakan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, kami menyerahkan segala bentuk aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati, menuntun, dan memelihara kami. Ya Bapa, ini doa dan pengharapan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.